Shalom semuanya. Shalom Pak Jimmy, shalom Bu Roli. Sudah satu Shalom. minggu, ya sudah satu Ya. minggu kita bertemu kembali di acara program Life Healthy for God's Glory yang temanya adalah bolehkah makan jeroan, lemak dan darah ya Pak Jimmy ya. Nah hari ini kita mau membahas kelanjutannya. Tapi sebelum kita membahas, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas segala berkat-Mu. Kalau kami masih bisa berkumpul, kami masih bisa membahas mengenai dalam program Life Healthy for God's Glory yang dengan tema bolehkah makan jeroan, lemak, dan darah. Yang pastinya ini bisa menjadi menambah pengetahuan kami bagaimana menjaga tubuh kami, karena kami percaya bahwa tubuh kami adalah bait Allah yang kudus. Berkati narasumber kami, praktisi kesehatan, yaitu Pak Jimmy, di dalam memberikan materi. Kiranya setiap materi yang di-sharekan itu akan menjadi berkat buat kami semuanya dan masuk bagi para YouTube yang melihat sehingga bisa menjadi berkat buat kami semuanya. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Pak Jimmy untuk dibahas kelanjutannya. Baik saudara, kita akan lanjut pembahasan kita. Sorry. Kita terakhir di sini ya. Oke, ya. Ini. Baik, dampak negatif makan berlebihan atau rakus. Di poin kedua ini adalah mengganggu keseimbangan hormon seperti grelin. Apa itu hormon grelin? Itu merangsang nafsu makan. Dan leptin, menekan nafsu makan. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika kita rakus, maka ada satu hormon yang namanya dopamin. Orang bilang hormon untuk bersemangat. Nah, itu yang akan keluar. Nah, apa yang terjadi? Kita akan makan berlebihan. Nah, ketika makan berlebihan, maka keseimbangan hormonnya akan terganggu. Ya. Benar ya? Yang harusnya mereka seimbang, kita tahu kapan kita lapar dan kenyang, akhirnya kedua hormon ini pastinya terganggu. Dan akhirnya apa? Dampaknya adalah kita akan gemuk dalam jangka waktu panjang. Betul ya? Padahal Tuhan sudah menaruh dua hormon ini dalam tubuh kita. Terus yang poin ketiga adalah risiko terkena penyakit tidak menular seperti diabetes dan stroke. Nah, ini juga jelaskan bahwa kalau kita makan berlebihan, maka gula darah kita akan melonjak. Bukan hanya naik saja, tapi melonjak. Karena kita rakus, makan berlebihan. Beda dengan makan lebih kan? Kalau berlebihan itu udah berlebihan. Boleh bilang tidak ada batas. Nah, gula darah melonjak dalam jangka waktu panjang, fungsi pankreas akan rusak, dan kita kena diabetes. Atau fungsinya berkurang. Nah, di satu sisi juga kan kalau kita terkena diabetes, pastinya pembuluh darah kita juga akan rusak. Rusak, ya. Nah, rusak juga kita akan terkena stroke. Jadi sangat berkaitan antara diabetes dan stroke ini. Jadi gitu, saudara. Nah, Tuhan tidak inginkan kita rakus. Nah, di doa Bapa kami, kita tahu kan, berilah kami makanan secukupnya. Yang secukupnya. Karena Tuhan tahu kalau kita makan berlebihan atau rakus, banyak gangguan kesehatan yang akan kita alami. Iya, Pak mau tanya yang kalau obesitas itu kan berarti kita mempunyai tubuh yang jadi berat tubuh yang berlebih gitu ya Pak ya? Betul. Oke ya. Nah, Tuhan tadi Bapak bilang di dalam tubuh kita sebenarnya Tuhan sudah ciptakan bagaimana ada yang namanya grelin itu merangsang nafsu makan dan menekan nafsu makan. Berarti sebenarnya tubuh kita Tuhan sudah ciptakan ada rambu gitu ya Pak ya? Benar. Ketika lapar, maka akan ada merangsang nafsu makan.
ketika kita sudah cukup, dia akan menekan nafsu makan, gitu maksudnya Pak ya? Betul. Kalau bahasa Nah, awamnya merangsang nafsu makan itu apa, Bu? Lapar. Merangsang nafsu makan dimaksud lapar. Menekan nafsu makan itu kenyang. Kalau bahasa awamnya begitu. Oh iya benar ya. Nah, berarti kalau kita yang namanya berlebih, berarti otomatis kita memaksa nih Pak, fungsi yang sebenarnya udah cukupnya segitu, kita paksa untuk melakukan kerja lebih keras lagi gitu ya Pak ya berarti. Benar. Karena apa? Ingin untuk memuaskan keinginan kita, bukan kebutuhan kita. Iya. Untuk memuaskan lidah dan perut. Iya. Memang kalau dipikir sih ada, saya berpikir begini Pak. Contoh kita makan nasi uduk nih Pak ya, atau makan yang lainnya juga deh. Waktu kita makan sendok pertama, sendok kedua, sampai sendok kelima ya tetap nasi uduk rasanya gitu kan Pak. Ya. Nah tapi kan kita bisa nambah tuh misalnya sampai piring kedua, piring ketiga, padahal tetap aja rasanya sama kan begitu kan Pak. Ya. Sebenarnya sih memang saya kemarin berpikir nih beberapa hari yang lalu, bener juga ya, kalau kita makan udah rasanya sama, kita harus menekan diri sendiri aja maksudnya untuk udah cukup gitu. Tapi kan kita kan mau makan itu seperti kayak kita karena di lidahnya aja enak kan, tapi kita nggak pikir di perutnya udah nggak nampung seperti itu. Jadi alangkah baiknya memang kita ya makan secukupnya gitu ya. Kalau memang misalnya pun kita perlu makan, ya kita makan seperti itu ya Pak ya. Iya betul. Nah, yang ketiga nih Pak, diabetes dan stroke nih Pak. Berarti bukan karena juga diabetes ini bukan juga karena banyaknya makan zat-zat di makanan itu yang berlebihan, tapi karena keadaan fungsi badan kita yang tidak berfungsi dengan baik untuk mencerna gitu. Bisa jadi Pak. Karena begini Bu, yang dimaksud itu tubuh kita kan mempunyai yang namanya keterbatasan. Jadi seperti tubuh kita tuh ibarat satu gelas. Itu cukup. Kita isi satu gelas penuh, dia penuh, berarti kita kenyang. Nah, namun karena kita rakus, kita makannya berlebih. Akhirnya tubuh bekerja lebih keras kan? Atau diforsir kan? Untuk mencerna makanan yang berlebihan itu. Nah, lama-lama kan fungsinya akan turun. Dalam jangka waktu panjang, pastinya rusak kan? Nah, kalau sudah rusak, udah tidak ada gantinya. Makanya Tuhan selalu ingatkan kita untuk makan secukupnya. Jadi gitu Bu. Nah, saya biasa gini, saya ajarkan orang, ini saya juga latih untuk diri saya sendiri, selapar apapun, ketika saya melihat makanan itu, saya berusaha untuk tidak lahap makannya. Atau lapar mata, akhirnya saya cepat-cepat makan, tidak. Saya coba untuk mengkontrol diri saya. Ini saya pribadi ya, jadi saya makan seperti biasa. Walaupun saya lapar sekali. Karena saya berpikir bahwa makanan itu tidak kemana-mana. Buat apa saya harus makan cepat-cepat? Seperti orang rakus kan, makan cepat-cepat gitu. Nah, gini apa? Sensor tubuh ini ibaratnya telat, delay untuk menerima itu. Jadi hormon leptinnya ini telat. Ngerti ya Bu ya yang saya maksud ya? Akhirnya makannya berlebihan, rakus. Iya. Padahal kita makan biasa saja. Iya. Tapi rata-rata orang-orang kalau lapar kan makannya lahap. Iya, jadi kayak seperti yang, kayak keburu-buru, kayak pokoknya malah nggak sadar nggak banyak seperti itu ya Pak ya. Makanya salah satu buah roh adalah apa? Penguasaan diri. Salah satu dalam buah roh apa? Penguasaan diri. Itu saya percaya juga penguasaan diri ketika kita lapar melihat makanan, jangan rakus. Iya Pak. Nah, ini tadi Pak maksud saya yang mau saya tanya ini Pak ya. Maksudnya jadi diabetes itu bukan karena juga kita salahkan gulanya, bukan kita salahkan juga ininya gitu. Tetapi karena kita makan yang berlebih itu membuat
fungsi dalam tubuh kita jadi nggak benar gitu. Itu yang bisa bikin Bu. diabetes juga gitu ya. Bisa saja, Bu. Ya. Paham, Pak? Bisa aja. Karena kita rakus kan kita tidak tahu apa yang kita makan kan. Yang saya maksud kita tidak sadar. Orang rakus kan cenderung kurang teliti kan apa yang dia makan kan. Iya. Apalagi di makanan all you can eat. Iya, Pak. Betul ya? Iya. Walaupun Jimmy itu bisa, ya Pak. Sorry Pak. Jadi yang pertanyaan saya sih yang dalam poin yang ke C nih Pak, poin yang ketiga nih Pak ya. Ya. Di situ kan tertulis bahwa kalau Tuhan tuh menghendaki kita tuh nggak rakus karena ada resiko terkena penyakit diabetes dan stroke nih Pak. Salah satunya tidak menular, betul. Nah, dan tadi Bapak juga katakan bahwa kalau kita di saat kita lagi lapar, kita mesti belajar untuk menahan, ya mengambil contoh dari diri Bapak sendiri ya Pak ya, untuk tidak makan terlalu lahap gitu loh. Betul. Nah, saya pikir ini kan yang buat para pemirsa yang menonton acara ini pastinya punya sesuatu yang kejadian yang sama mungkin sama seperti Pak Jimmy. Mungkin kita para pekerja pulang malam, udah kerja keras, lapar, biasanya kan kita makannya ya boleh dikatakan banyak. Ya. Tapi Pak Jimmy katakan itu kita harus cukup. Nah, cukupnya seseorang dengan ukuran antara pribadi A dan pribadi B kan pasti berbeda, Pak. Betul. Mungkin Bapak bisa berikan nggak, Pak, standarisasi cukupnya yang sehat buat badan di saat kita para pekerja udah pulang malam tapi lapar, standarnya makannya kayak gimana sih biar kita nggak terkena penyakit diabetes ini, Pak? Jadi gini, kalau sudah tengah malam, usahakan makan karbohidrat sesedikit mungkin. Tapi karena biasanya nggak bikin kenyang ya Pak ya, kalau nggak makan karbo. Nah, kalau misalnya tidak kenyang, ya makanan lebih awal, Pak Les. Paham ya? Tapi itu kalau yang kondisinya, tapi kalau kondisinya kan ya mungkin nggak bisa makan awal, mungkin ada substitusi penggantinya nggak Pak? Selain nasi gitu. Kalau misalnya darurat, biasa orang makan biskuit. Kalau darurat ya. Tapi saya tidak sarankan selalu makan biskuit. Karena di dalam biskuit ada gula. Nah, saya selalu sarankan usahakan, sempatkan untuk makan lebih awal. Lebih awal, oke. Tapi kalau andai kata nggak bisa, nah kalau misalnya tidak bisa pun, misalnya sudah tengah malam, ya minumlah susu yang tinggi kalsium, rendah lemak. Karena di dalam itu juga ada gula. Di dalam susu itu. Namun kembali lagi, jangan minumnya seperti orang rakus. Oh, minumnya pun juga mesti ditakar gitu ya Pak ya? Pasti dong. Sekarang begini, kita lapar, kita makannya lahap atau minumnya lahap ya. Ya. Tubuh bisa menerima itu secara cepat juga nggak? Secara lahap nggak? Tubuh kita memproses makanan itu? Tidak. Tidak. Dia sudah punya aturannya sendiri. Dia sudah ada aturan sendiri, sudah punya kecepatannya sendiri. Iya. Betul kan? Terus kenapa kita harus rakus kalau makan? Kan begitu? Iya. Lapar mata, Pak. Nah, kenapa Tuhan Yesus tidak ingin kita rakus? Karena Tuhan tahu tubuh kita sudah dirancang dengan kecepatan untuk mencerna dengan kecepatan tertentu. Setuju, Pak. Iya. Setuju ya? Baik, Setuju. selapar apapun kita, usahakan makannya itu tidak lahap. Nah, gimana Pak? Saya susah untuk mengontrol diri saya. Kalau udah lapar sekali, saya lahap. Nah, kalau gitu ya jangan nunggu lapar sekali. Kan begitu. Jangan mencobai kan kalau tidak bisa kan gitu. Iya. Tahu kelemahannya masing-masing ya Pak ya? Benar. Kita harus mengetahui kelemahan kita masing-masing. Dan Tuhan juga ajarkan kita itu kan. Untuk mengenali kelemahan kita kan. Iya.
Dari kelemahan kita perbaharui kan, kita improve kan, Iya. kita rubah itu. Saya percaya Tapi setiap setuju dari sih, Pak, kita ya. mempunyai kelemahan masing-masing. Ya, Bu? Ya, tapi kalau kita coba bisa, Pak. Memang kayak saya aja. Ketika sekarang makan banyak sedikit, karena memang ketika badan berat bobot, badan kita naik 5 kilo saja, Pak, itu udah berasanya beda sekali, Pak, gitu. Begitu sekarang punya turun sekitar 5 kilo, 1 kilo, walaupun 1 kilo, tapi itu nyaman gitu. Kayaknya Betul. kita lebih nyaman gitu ya. Betul. Terus juga pola makan yang sedikit diatur gitu. Ini terus terang aja Pak, barusan ini juga saya makan kan, anak saya lagi makan. Terus saya bilang gini, enggak, saya nggak makan malam ini, saya bilang gitu kan. Pokoknya minum susu aja lah segelas. Itu sih sebenarnya tinggal di dalam pikiran kita aja Pak. Sebenarnya sih kepinginnya makan gitu. Tapi ketika udahlah sebentar lagi juga toh tidur. Nah udah, itu besok paginya pasti akan enak, terasa beda sekali Pak. Ya, setuju, Bu. Saya juga pesen, anak saya kan juga masih muda. Waktu muda, kamu tuh belum berasa, gitu. Efek makanan yang masuk ke dalam tubuh kamu tuh kamu belum langsung rasakan. Tapi buat kita yang sudah berumur, baru bisa mengerti, Pak. Baru bisa tahu nih, kayak Pak Les kan saya ingat kesaksiannya kan, kenapa ya saya kalau makan bakso ini kok langsung di sini saya. Nah, itu sinyalnya lebih kuat kalau udah berumur, Pak, biasanya. Iya. Benar. Benar, Bu. Makanya ketika kita melatih tubuh kita dari awal, ketika masih muda, maka sinyal kita itu masih sensitif. Iya. Coba kalau dari muda kita sudah hidup makan berlebihan, rakus dan sebagainya, fungsi tubuh satu persatu rusak. Wih, iya. Benar ya? Nah, apa yang kau tabur, kau tuai. Pada waktu kita sudah mulai ada usia. Dan itu tidak ada penggantinya. Spare part-nya nggak ada, saudara. Iya. Iya, Oke, alangkah baiknya kita mentaati firman Tuhan, kan? Iya, Pak. Untuk yang D nih, Pak, mengganggu fungsi otak. Nah, cukup menarik ini, mengganggu fungsi otak, penurunan mental. Jadi kalau kita makan berlebihan, otomatis makanan, kalori, dan sebagainya kan akan menumpuk. Ya, dan salah satunya apa? Fungsi dari otak kan akan dialiri oleh darah dan pembuluh darah dan syaraf dan banyak. Benar ya? Ya. Nah, ketika kita makan berlebihan, itu kan juga fungsi-fungsi organ yang lain kan juga akan terganggu. Dan otomatis kan fungsi otak otak kan ada salah satu organ tubuh kita. Ya pasti juga akan terganggu paling kan? Penting. Paling penting. Pastinya kan kalau tubuh terganggu, otak pasti kena kan? Iya. Karena saling berkaitan. Nah, kalau sudah mengganggu, lama-lama rusak, lama juga ada penurunan mental. Saya beri contoh. Orang kalau kurus, ya kan, otaknya juga sama kan. Tapi kalau kita gemuk, otaknya tambah membesar nggak seperti badan kita? Enggak, sama Pak. Sama kan? Sama. Seperti jantung. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau badan kita besar, otak kita ukurannya tetap sama, dia bekerja lebih keras nggak otak itu? Iya. Iya, Pak. Iya. Pasti kan, seperti jantung kan? Seperti Makanya, jantung juga ya, Pak. Benar, kalau orang gemuk, lari sebentar, ngos-ngosan. Karena apa? Jantung harus bekerja lebih keras. Sama seperti otak. Benar kan? Iya. Nah, itu tanpa kita sadari bahwa orang gemuk, organ itu tetap sama yang ada di dalam. Baik ginjal, baik jantung, hati, otak, tetap sama. Yang bikin besar itu apa? Kan lemaknya. Bukan organnya membesar. Seperti yang kita nonton di film-film kan? Hollywood. Bukan itu, saudara. Makanya kan kasihan kan kalau kita gemuk, organ kita akhirnya harus bekerja lebih keras. Jadi gitu, Bu.
Makanya hubungan lebih baik antara memilih otak dan berat saraf. badan ideal ya Pak ya, bukan kurus ya, ideal gitu ya Ideal. Pak ya. Ideal. Bagaimana kita bisa tahu badan kita ideal atau enggak? Ikutilah sensor tubuh. Seperti Bu Ruli tadi bilang kan, ketika turun 5 kilo, turun 1 kilo lagi, tubuh ini enak sekali. Beda. Ya, beda. Beda Karena sekali. Tuhan sudah taruh sensornya itu, Bu. Ya. Sensor di tubuh itu yang Tuhan taruh itu udah luar biasa. Tidak ada sensor di dunia melebihi dari tubuh kita sendiri. Iya. Setuju sih Pak. Makanya takut gemuk sekarang ya, bukan gemuk takut bukan karena penampilan, bukan ya. Setelah saya tahu tentang kesehatan ini enggak deh gitu, maksudnya berusaha untuk makan ya secukupnya gitu ya Pak ya. Ya, bagaimana kita bisa memuji Tuhan? Ya kan? Merenungkan firman, berdoa syafaat, melayani Tuhan kalau badan kita gemuk, kita sakit-sakitan. Saya yakin Tuhan sedih loh kalau ngelihat kita sakit-sakitan, betul nggak? Iya. Iya. Kan seperti Pak Les bilang kan, tubuh kita ada bait Allah yang kudus. Betul ya Pak Les? Iya. Mesti kita Ya. jaga makanya Pak. Harus jaga. Karena apa? Tubuh, jiwa, dan roh adalah satu. Jadi kita nggak Satu, boleh iya. abaikan salah satu dari ini. Iya. Dan ini Pak, maksudnya kita tidak rakus, membuat mengantuk ya Pak ya? Ya. Poin kelima, membuat mengantuk. Betul. Kalau kita makan berlebih itu membuat kita jadi ngantuk gitu ya Pak, maksudnya? Iya. Karena apa terjadi namanya hipoglikemia reaktif. Nah, itu apa? Produksi insulin secara berlebihan. Karena kita makan banyak, Iya. ya kan? Makan banyak kan juga mengandung karbohidrat tinggi. Iya. Glukosa pasti melonjak. Otomatis Melonjak. insulin dia akan keluar juga kan dari pankreas kan, berlebihan juga kan. Nah, ketika tubuh kita dibanjiri insulin yang berlebihan, apa yang terjadi? Gula tiba-tiba drop kan? Iya. Makanya kita sebut hipoglikemia. Hipo kan kekurangan. Glikemia kan dari glukosa. Nah, inilah yang terjadi. Hipoglikemia reaktif. Selain salah satunya juga ada yang namanya serotonin. Hormon serotonin yang bikin kita tenang. Itu juga bisa bikin kita mengantuk. Tapi berbeda dengan insulin yang berlebihan. Insulin berlebihan malah kita ngedrop ya Pak ya? Pastinya Bu, karena insulin kan dia menangkap glukosa untuk dimasukkan ke sel tubuh. Oh iya. Tapi juga ada batasnya kan. Nah, ketika berlebihan kita kan mengantuk, akhirnya kita tidur. Nah, akhirnya makanan itu tidak terbakar kan, kalorinya kan, dan lama-lama apa yang terjadi? Kita gemuk. Betul kan? Selain pankreas bekerja lebih keras, akhirnya lemak tertimbun di dalam tubuh kita. Dan pastinya dampaknya ya saudara bisa bayangkan kan, apa yang terjadi. Iya. Pak, dari pembahasan ini jadi kita bisa simpulkan juga ya Pak, bahwa berapa persen yang membuat orang gemuk itu adalah oleh karena makanan. Oh banyak Bu. Persentasenya Kan orang tinggi. suka bilang begini, orang suka bilang begini, wah padahal saya nggak makan banyak-banyak loh, tapi berat badan saya naik terus loh gitu. Nah, itu mungkin nggak Pak? Nggak makan tapi berat badan naik? Bisa Bu. Bisa, tapi itu tidak berkaitan dengan lemak. Oh, itu kenapa Pak? Padahal Stres. makanan dikurangin. Stres Bu. Hah? Stres. Stres? Ya. Oh ya? Stres juga bisa membuat gula darah itu darah kita dibanjiri oleh gula. Dari Terus mana? Dari kita hati. jadi gemuk? Dari hati. Iya, dibanjiri bisa. Gula darah bisa naik Bu kalau kita stres. Makanya firman Tuhan mengatakan apa? Bersukacitalah.
Kalau nggak salah ada di Iya. Filipi pasal 4 ayat 4, Bu. Bersukacitalah Pak, biar kukatakan lebih sekali lagi. senantiasa sekali lagi. Bukan Pak, saya mau nanya nih Pak, yang Ya. tadi ini ya, supaya mungkin kan pemirsa juga ada yang dengar nih ya. Dia suka bilang, saya tidak makan banyak loh. Terus Betul. yang pertama, Ya. tapi badan saya naik terus. Tapi ada yang kedua nih, saya juga tidak makan berat yang sangat berat, tapi memang cemilan saya tuh kuat gitu Pak. Nah, maksud saya nih, kalau orang tidak makan banyak, udah dikurangin, makan dia juga nggak makan, tapi berat badan naik itu. Itu tadi yang saya bilang, itu bisa terjadi gitu karena stres. Bisa Bu. Sekarang saya tanya Ibu, dia waktu ngomong gitu dia stres nggak Bu? Benar kan Bu? Kan udah menjawab pertanyaan Bu. Dia ngomong gitu kan sebenarnya stres kan? Gue udah nggak makan banyak, kenapa tetap naik? Berarti dia stres Bu. Benar kan Bu? Iya. Iya. Ngerti ya maksud saya ya? Atau saya sih menjawabnya begini Pak, mungkin bisa jadi memang makan tidak banyak, tapi mungkin yang manis-manis nih yang masuk, minum yang manis-manis gitu kan ya, itu yang membuat badan jadi naik gitu maksud saya. Benar Bu. Benar Bu. Jadi over kalori. Di dalam gula yang manis-manis itu kalorinya juga tinggi. Kan perhitungan karbohidrat, protein, dan lemak kan dari kalori, Bu. Berapa kalori kan? Nah, ketika kalori itu tidak terbakar, maka dia tertimbun menjadi lemak. Ya. Saya beri contoh. Misalnya Bu Roli makan nasi sedikit sekali, tapi makan permennya kuat. Permen kan kecil. Iya. Coba aja Bu Roli satu hari makan 1 genggam aja. Saya tidak sebut merek ya. Permen yang manis, coba aja 1 genggam. Dipikir supaya buat ngilangin rasa laparnya kan penting ngemut permen aja deh gitu kan. Nah, padahal permen gulanya tinggi. Jadi harus dihitung dari kalori. Oke. Benar kan, di program diet selalu hitungannya kan kalori. Sehari berapa kalori. Betul. Betul kan? Betul. Itu. Contoh bisa saya juga dia kemarin stres, itu Bu. kan Tidurnya kurang, bisa. Jadi tubuh kita ini cukup kompleks untuk memahami semuanya. Iya, Pak. Yang penting apa? Kita taati saja firman Tuhan. Baik, Pak. Nah, terus yang camilan kelihatannya kecil, tapi kalorinya tinggi, Bu. Camilan melewati proses yang panjang. Iya. Akhirnya tidak bisa dicerna, di metabolis tidak bisa sempurna. Atau lama sekali. Iya, kita pikir kan camilan itu kan makanan kecil lah, paling berapa sama sih? Seperti permen kan, Bu? Iya. Baik, ada yang ditanyakan lagi? Lanjut, Pak. Lanjut ya. Jadi ngerti ya membuat mengantuk ini ya. Nah ini, apabila manusia menjadi rakus, maka semua akan dimakan untuk memuaskan keinginan lidah dan perutnya. Tuh, seperti ini kan. Bukan untuk kebutuhan, tapi keinginan lidah dan perut. Setuju ya? Setuju, Pak. Setuju. Makanya para YouTuber pendengar, alangkah baiknya kalau kita mulai sekarang jangan rakus. Karena apa? Tidak ada faedahnya, tidak ada keuntungannya. Hanya sesaat saja. Tapi dampaknya jangan banyak. Iya. Sebenarnya kalau saya sih
setuju Pak kalau makanan itu sebenarnya hanya memuaskan keinginan lidah doang. Karena sebenarnya kan perut juga sebenarnya juga dikasih sedikit aja sudah cukup kan Pak? Iya, benar. Makanya kan memuaskan keinginan, bukan kebutuhan. Iya. Ini kalau udah makan begini sih udah nggak usah makan apa-apa lagi nih seharian. Iya. Kalau udah makannya begini, ya sudah nggak boleh makan apa-apa lagi Pak. Iya, nggak usah. Baik, kita ke poin berikutnya. Nah, inilah ayat firman Tuhan di Perjanjian Lama. Ada di Amsal pasal 23 ayat 2. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Tuh, sebuah pisau Kita loh. pernah bahas nih iya benar Pak. Ini kita pernah bahas nih waktu itu para wanita di acara Woman of God ya. Taruh sebuah pisau bila kita kan nafsu kita besar gitu kan. Ini bukan nafsu makanan aja nih, kalau perempuan kan nafsu belanja, nafsu diskon. Ya. Makanya berarti kan ini peringatan yang sangat keras kan, taruhlah sebuah pisau. Di leher. Di leher lagi. Nah, ini di Perjanjian Baru. Ya, di Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tuh, bagian paling terakhir, penguasaan diri. Dan memang tidak mudah untuk menguasai diri kan, termasuk nafsu makan kita. Kecuali kalau kita sertakan Roh Kudus. Amin. Amin. Nah, tujuan Tuhan memisahkan jerohan, lemak, dan darah dibakar untuknya, yang kita maksudnya dibakar di atas mezbah untuknya, adalah memberikan bagian yang terbaik bagi manusia, yaitu daging. Tuhan perintahkan hanya daging yang boleh engkau makan. Sisanya untuk Tuhan. Kalau kita makan jeroan, lemak, dan darah, berarti kita ambil bagiannya Tuhan, kan? Iya, Pak. Sekarang apa bedanya dengan kita rakus? Betul nggak? Mengambil hak orang lain. Iya, apalagi yang kita ambil haknya Tuhan. Tuhan. Ya kan, Tuhan sudah sediakan daging loh untuk kita. Kita masih aja ambil bagiannya Tuhan. Bagiannya kita tidak kita ambil, kita malah ambil bagiannya Tuhan. Betul kan? Padahal Tuhan sudah berikan yang terbaik loh bagi manusia itu daging. Dan daging kita sudah belajar kan, saudara? Di minggu-minggu sebelumnya kan, kandungannya apa saja. Banyak sekali. Yes. Wow. Okay. Tuh, kalau kita lihat di gambar ini penampilannya menarik nggak? Menarik sebenarnya. Ya kan, kalau kita bisa olah dengan baik, rasanya juga enak. Tapi ingat ya, daging ini pun juga harus dimasak ya, jangan dimakan mentah loh. Tuhan tidak inginkan itu. Ada beberapa orang makan daging ini mentah, katanya apa? Nutrisinya tinggi. Betul kan? Kalau makan steak kan ada yang maunya raw. Iya.
Iya. Atau medium. Sekarang pertanyaannya, orang itu mau medium untuk apa? Keinginan lidah atau kebutuhan tubuh? Keinginan lidah. Pastinya, kalau kita tanya, kenapa kamu maunya medium? Nikmat. Betul nggak? Rasanya Iya. lebih enak, bro. Kan gitu? Lebih berasa katanya gitu. Iya. Daging harus dimasak matang. Kalau steak, well done. Bahkan medium well pun tidak boleh. Oke? Ya. Nah, kita akan bahas berikutnya adalah lemak. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan nggak? Yang tadi? Belum, Pak. Tidak ada ya? Nah, kita ambil contoh komposisi kandungan nutrisi pada lemak sapi dalam 100 gram. Nah, kita lihat energinya ada 818 kilokalori, proteinnya 1,5 gram, lemaknya 90 gram, karbohidrat tidak ada, kalsium 0, fosfor dan sebagainya semua 0. Nggak ada fungsi, Pak. Nah, Ibu juga bisa menjawab kan? Iya, itu Betul nggak? energinya cuma 818 kcal. Energinya tinggi sekali nih, Bu. 818 ini tinggi sekali. Sekarang pertanyaan, untuk apa energinya tinggi tapi saatnya tidak ada? Tapi fungsi lainnya nggak ada gitu. Tidak ada. Betul kan? Tuhan perintahkan lemak untuk dia. Lemak itu cuma buat perasa doang, enak doang gitu. Kita akan lihat fungsinya lemak untuk apa. Kan orang pasti nanya, ngapain kan? Untuk apa Tuhan ciptakan lemak kalau gitu? Kan gitu. Kalau kita tidak boleh untuk Tuhan, terus ngapain? Buat apa? Bukannya apa yang Tuhan ciptakan semua baik, kan gitu. Kan menjadi perdebatan kan, pro kontra kan di sana kan. Nah, kita akan bahas. Iya. Karena kita yakin bahwa apa yang Tuhan ciptakan itu adalah yang terbaik. Pak, kalau kita nggak ambil nih secara lemak nih Pak, kita secara kulit. Nah, kulitnya itu terus tiba-tiba bisa mengeluarkan minyak. Itu namanya lemak bukan Pak? Iya, namanya juga minyak, Bu. Karena lemak ini kalau dicairin kan akan jadi minyak ya Pak ya? Betul. Dalam suhu ruangan dia padat nggak, Bu? Dalam suhu ruangan dia padat nggak, Bu? Seperti di gambar ini kan? Betul kan? Ini kan lemak. Sekarang saya mau tanya Bu Ruli. Kalau lemak ini di dalam suhu ruangan, kalau kita makan dia cair nggak? Atau tetap seperti ini? Tetap seperti itu. Kenapa? Karena memang dia perlu pembakaran ya Pak ya, karena kan yang bisa membuat dia luntur itu kan kalau suhunya panas, tapi kalau dalam tubuh kita kan normal Pak, biasa Betul aja. sekali, Bu. Betul sekali, Bu. Makanya dengan ini sudah menjawab, Bu. Tidak perlu kita debatkan. Nah, kalau olahraga kan Pak, kalau olahraga kan memanas tuh Pak. Panasnya seperti ini nggak, Bu? Seperti di atas kompor nggak? Kalau kita olahraga. Ah, tidak, Bu. Makanya secara kasat mata kita sudah bisa melihat bahwa lemak ini dalam suhu ruangan dia padat. Bagaimana kalau di dalam tubuh kita? Kan begitu? Iya. Makanya Tuhan perintahkan lemak itu untuk Tuhan. Karena Tuhan tahu kalau kita konsumsi pasti tidak baik, pasti buruk. Dan ini sudah terbukti secara ilmiah bahwa nutrisi, mineral, vitamin itu tidak ada. Proteinnya saja cuma 1,5 gram per 100 gram, berarti cuma 1,5%.
Tapi bagaimana kalau dengan minyak goreng, Pak? Itu kan Minyak dibilang goreng. dari kelapa sawit, dari kelapa, Mm-mm. dari jagung. Nah, itu sifatnya lemak juga nggak dibilang, Pak? Sebagai Oh lemak iya ya? dong, karena kan sudah melewati proses pemanasan, Bu. Terjadi yang namanya reaksi kimia, kan? Makanya kenapa penggorengan itu adalah proses makanan yang terburuk. Yang terburuk, Bu, digoreng itu yang terburuk. Nah, di sini kita akan bahas bagaimana prosesnya dan sebagainya. Wow. Menarik, Pak. Makanya di Alkitab kan tidak ada tertulis, kan? Mereka masaknya dengan digoreng, kan? Baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru. Betul nggak? Dibakar, dipanggang, direbus. Ya, direbus. Itu. Ya. Baik, saudara, kita mohon maaf waktu sangat terbatas. Kita akan lanjutkan minggu depan. Ya. Iya, lagi seru-serunya nih ya, nggak terasa. Benar, Bu. Baik, para YouTuber, kalau ada pertanyaan atau kurang jelas, boleh tulis di kolom. Kita akan jawab di lain kesempatan. Kiranya materi hari ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Amin. Amin. Ya Pak, apalagi kita mau memasuki bulan-bulan Desember, Natal, Tahun Baru. Ini makanannya kan luar biasa sekali, Pak. Jadi penguasaan diri itu harus dimulai dari sekarang. Benar, Bu. Alangkah baiknya kan kita bisa menikmati Natal kita dengan penuh sukacita dan tubuh yang sehat, kan? Tubuh yang sehat, benar, Pak. Iya. Saya yakin, bahkan kita semua yakin, kalau tubuh kita sehat, Tuhan pasti senang. Memasuki tahun yang baru dengan tubuh yang sehat. Amin. Amin. Terima kasih Pak Jimmy. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bu Roli. Terima kasih, Bu Roli. Tuhan memberkati semua. Sampai jumpa.